dalam Sumpah Pemuda. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dengan judul Bangga Berbahasa Indonesia. Teman-teman masih ingat peringatan Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal berapa ya? Ya, 28 Oktober. Di tanggal itu, tahun 1928, para pemuda melahirkan sebuah sumpah yang berisi cita-cita dan semangat mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia dengan bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa itu bahasa? Bahasa adalah segala bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, atau seni. Apa manfaat bahasa bagi manusia? 1. Sebagai bahasa resmi. 2. Alat pengembang ilmu dan budaya. 3. Pengantar dunia pendidikan. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu sejarah bahasa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia seiring dengan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu isinya menyebutkan berbahasa satu bahasa Indonesia. Awalnya dikenal sebagai bahasa Melayu, akhirnya diresmikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Intinya, secara sosiologis, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan sejak ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi secara yuridis atau hukum, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Itulah sejarah awal bahasa Indonesia. Jadi, harus dijunjung tinggi keberadaannya, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk bangga terhadap bahasa Indonesia. Ketahuilah teman-teman bahwa bahasa ini telah berhasil mempersatukan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayang, generasi muda Indonesia saat ini terkesan malu dengan bahasanya sendiri. Padahal banyak hal membuat kita bangga berbahasa Indonesia. Berikut ini 6 hal yang akan membuat kita bangga terhadap bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia diraih dengan perjuangan. Prosesnya tidak mudah. Ratusan tahun dijajah. 2. Bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Sejak dulu dipakai sebagai bahasa perdagangan hampir di seluruh Asia Tenggara. 3.
Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Hal itu disebabkan karena banyak pengaruh bahasa asing dan daerah, sehingga memperkaya kosakata. 4. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat mudah. Jika dalam bahasa asing didapati kesulitan dalam tata bahasa atau grammar, tapi tidak dalam bahasa Indonesia. 5. Bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Ternyata bahasa Indonesia dipelajari oleh banyak bangsa di dunia. Bahkan di Vietnam, bahasa Indonesia dijadikan yang kedua loh. Selain itu, orang asing menganggap bahwa bahasa Indonesia mempermudah mencari pekerjaan. 6. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Meskipun masih diusulkan, tetapi punya peluang yang cukup besar. Rasanya tidak sulit untuk mewujudkannya. Yuk teman-teman, kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.